pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Novita Otto dengan NIM 2123814. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen mutu industri pangan. Pengertian mutu. Mutu suatu produk merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk. Selain biaya produksi dan ketepatan waktu produksi, para pakar telah mencoba mendefinisikan mutu dalam kurun Swarty 2004 sebagai berikut. 1. Menurut Joran mutu adalah kecocokan penggunaan produk untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. 2. Menurut Crosby, mutu adalah conformity to requirement, yaitu sesuai dengan apa yang diisyaratkan atau distandarkan. 3. Menurut Deming, mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar. 4. Menurut Feigenbaum, mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya. 5. Menurut Gilson, mutu adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia atau tenaga kerja, proses, dan tugas serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau konsumen. Perkembangan mutu dari dulu sampai sekarang, pandangan organisasi terhadap mutu produk telah mengalami evaluasi secara rinci. Konsep mutu dibagi atas 5 tahap sebagai berikut. 1. Inspeksi. 2. Pengendalian mutu. 3. Jaminan mutu. 4. Manajemen mutu. 5. Manajemen mutu terpadu. Sistem manajemen mutu. Terdapat beberapa klausul yang membahas mengenai definisi mutu yang diterima secara universal, dan dari definisi yang telah ada dapat dilihat beberapa persamaan. Di antaranya adalah: 1. Mutu meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. 2. Mutu mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. 3. Mutu merupakan kondisi yang selalu berubah. Pengenalan ISO 9001-2008. Untuk lebih mengenal dan memahami tentang ISO 9001-2008 berikut ini dijabarkan pengertian, tujuan, manfaatnya, dan proses mendapatkan sertifikat ISO bagi kontraktor. Pengertian ISO. ISO, The International Organization for Standardization, adalah badan standar dunia yang dibentuk untuk meningkatkan perdagangan internasional yang berkaitan dengan perubahan bahan dan jasa. ISO merupakan organisasi internasional khusus dalam hal standarisasi. Saat ini, ISO adalah sebuah organisasi internasional yang terdiri dari 130 negara yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Organisasi internasional itu terdiri dari lembaga standar nasional, meliputi anggota masyarakat ekonomi Eropa dan asosiasi perdagangan bebas Eropa, Amerika Serikat, Jepang, China, Singapura, dan lain-lain. Penjelasan mengenai sistem manajemen mutu ISO dapat dilihat pada diagram di bawah ini. Uraian dari skema di atas: A. Pelanggan. B. Tanggung jawab manajemen. C. Manajemen sumber daya. D. Relasi produk. E. Pengukuran, analisis, dan perbaikan. Manfaat penerapan ISO. Manfaat dari penerapan ISO telah diperoleh banyak perusahaan. Beberapa manfaat adalah sebagai berikut: meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan melalui jaminan mutu yang terorganisasi dan sistematik. Proses dokumentasi dalam ISO
menunjukkan bahwa kebijakan, prosedur, dan instruksi yang berkaitan dengan mutu telah direncanakan dengan baik. Proses untuk mendapatkan ISO bagi kontraktor yang ingin mendapatkan sertifikat ISO dapat mengikuti langkah-langkah secara garis besar sebagai berikut. 1. Adanya komitmen dari pimpinan puncak. 2. Membentuk komitmen pengaruh atau koordinator ISO. 3. Mempelajari persyaratan standar dari sistem manajemen mutu ISO. 4. Mengimplementasikan sistem manajemen mutu ISO. 5. Audit sistem manajemen mutu perusahaan secara internal. 6. Memilih register. 7. Register. Kendala dalam penerapan ISO. Inti dari penerapan ISO 9001 adalah perbaikan yang berkesinambungan, sehingga dalam penerapannya setiap organisasi dituntut untuk melakukan perbaikan di semua lini secara bertahap sesuai dengan konsep PDCA. Kasul ISO 9001/2008 terdiri dan 8 kasul sebagai berikut. 1. Ruang lingkup kasul. 2. Referensi normatif. 3. Istilah dan definisi. 4. Sistem manajemen mutu. 5. Tanggung jawab manajemen. 6. Manajemen sumber daya. 7. Relasi produk. 8. Pengukuran, analisis, dan peningkatan. Metode analisis statistik deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Analisis statistik deskriptif hanya memberikan informasi mengenai data yang dipunyai dan sama sekali tidak menarik inferensial atau kesimpulan apapun tentang gugus induknya yang lebih besar. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf bila salah dalam penyampaian. Sekian dan terima kasih.